Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau ngapain nih? Mungkin sekarang kita akan membahas gimana caranya nampilin detail presensi ini. Detail ini ada di bagian sini di 5 hari terakhir. Kita klik, ini ada detailnya, tapi ini masih data dummy. Nah, kita mau niatnya pas ini diklik, dia akan nampil detailnya. Begitupun dengan yang see more. Di sini kalau diklik ya kan ini kan tampilan satu page yang sama gitu. Nah, gimana biar bisa membuat detailnya seperti itu? Sebenarnya konsepnya kita tinggal ngelempar data yang kita sudah dapat di sini. Pas diklik kita lempar aja ke bagian page ini gitu menggunakan argumen. Simpelnya seperti itu. Jadi di sini kita punya dua, ada yang 2 April sama 30 Maret. Ini 2 April, ini ada datanya lengkap, dan 20 Maret. Nah, ini datanya kurang lengkap, ini saya hapus aja ya. Saya hapus biar nggak rancu nih datanya. Nah, ini benar, data yang benar. Nah, mungkin kita ini tanggal 3 April kita akan absen hari ini ya. Jadi di sini masih kosong, today-nya masih kosong, masuk dan keluarnya. Kalau kita absen, kita klik. Nah, ditanya nih, mau masuk apa enggak nih? Sekarang nih, jam 12 lewat 43 baru masuk. Ya, nggak apa-apa, kita absen aja. Nah, udah berhasil nih. Jam 12.43 nih kita masuk. Ini siang ya. Dan detail keluarnya belum ada. Nggak apa-apa, kita jangan absen keluar dulu buat ngebedain. Nanti pas kita masuk ke sini, itu kita bisa ngecek. Sekarang idenya adalah ini adalah di bagian mana? Di home ya. Di home itu dia ngelempar data. Nah, ini tergantung banyak datanya. Jadi pas dia diklik itu dia masuk ke bagian mana ya? Oh, ini di bagian last 5 days. Oke, kita coba cek di sini. Pas diklik itu dia masuk. Nah, ini get to name detail presensi. Ya, baru ngerouting doang. Nah, sebenarnya kita bisa ngelempar argumen di sini, ngelempar datanya. Datanya apa? Datanya itu ya kita dapat nih data nih. Data ini kan ada nih, kita copy, kita tinggal lempar aja datanya gitu ya. Kita save. Nah, ini data ini tipenya adalah mapping string dynamic. Jadi yang kita dapetin di bagian presensi itu adalah tipenya mapping string dynamic. Dia ada kemungkinan nol nggak? Nggak ya, karena ini udah pasti ada datanya. Oke, jadi kita masuk sekarang ke bagian detail presensi. Tinggal kita tangkep argumen yang kita udah dapat dari sini. Cara nangkepnya itu sebenarnya simple. Ini tipenya mapping tadi ya. Mapping string dynamic. Kemudian kita kasih nama ini adalah data yang kita tangkap dari argumen yang kita lempar. Seperti ini. Kita save. Mungkin ini kita buat final aja biar kriwel-kriwel birunya hilang. Oke, aman. Data ini kita coba print. Ya, tinggal print data aja di sini. Print data. Oke, kita save. Kita clear dulu di bak konsolnya. Kalau kita klik, nah kita dapat datanya nih berupa mapping string dynamic ya. Udah benar berarti. Jadi kalau kita back, kita coba masuk yang 2 April. Nah, ini dapat data yang 2 April ya. Nah, kalau kita clear, kita back, kita masuk ke yang 3 April. Nah, ini yang 3 April. Datanya masih data absen masuk doang. Belum ada absen keluar. Nah, data-data ini yang akan kita tampilkan di sini. Kita udah punya data, ya udah, jadi lebih gampang nih. Data ini kita copy. Ini untuk Sunday dan seterusnya. Ini kan kita masih pakai date time now. Jadi kita akan parse ya datanya dari data, kemudian kita ambil date-nya. Nah, kita save. Nah, ini adalah 3 April nih ya. Jadi kalau kita back, ini masuk ke yang 2 April. Nah, ini udah sesuai ya. Saturday 2 April 2022. Kalau ini 3 April, Sunday 3 April 2022. Oke, ini udah benar. Nah, sekarang idenya adalah ini kita copy. Ini kita copy aja parse-nya. Kemudian yang ini format jamnya juga kita copy dari data, jangan ambil dari date. Ini untuk jam masuk ya. Jam masuk kita ambil dari masuk. Kemudian kita ambil dari date. Ya, kenapa kayak gini? Karena kita masuk ke sini adalah
tipe mapping ya. Kita ambil dari jam yang masuk ini. Kalau ini kita save, nanti ini udah dapet jam ini. Kita masuk jam 12.43. Ya ini masih data date now ya. Nah di sini data masuknya date ini kita copy. Di sini kita ada kemungkinan 0 ya. Ada kemungkinan 0. Maka yang harus kita tanya adalah di sini kalau misalnya dia kalau jam masuk udah pasti ada ya. Kalau masuk ke detail presensi udah pasti ada jam masuk karena dia dibuat seperti ini. Mungkin kalau jam masuk kita pasang seperti ini aja, dia udah pasti ada datanya ya. Kalau nggak dipasang juga nggak masalah kayak gini. Kita pastiin aja karena dia akan ngeparse ya bahwa ini bakalan ada. Kalau nggak ada error nanti bakalan tahu dia. Oke, ini jam masuknya. Nah untuk jam keluar, untuk keluar ini belum tentu ada. Bagaimana dengan belum tentu ada ini? Jadi ini kita coba copy dari sini. Kita copy aja sampai sini. Kita paste. Ini untuk yang bagian keluar. Kita save. Nah untuk yang ada keluarnya, ini kita klik. Nah ini bisa nih ya. Ini ada jamnya. Nah kalau yang untuk yang nggak ada keluarnya, ini bahkan error. Kenapa? Karena 0. Data ini adalah 0. Berarti yang kita harus cek adalah data keluar ini. Ini ada kemungkinan 0. Jadi kita tanya dulu ya. Kalau misalnya data keluar ini itu sama dengan 0, maka dia ngeprint tanda strip gini aja. Kalau enggak seperti ini. Nah, jadi ini keluarnya belum ada ya. Nah, seperti ini ya. Nah, begitupun untuk yang lainnya. Kita copy. Untuk posisi juga. Untuk status juga. Kita save. Nah, ini date. Ini untuk bagian apa nih? Date, kemudian posisi ya. Ini latitude, longitude. Ini latitude. Latitude ya, di sini tidak sama dengan 0 dan juga kita ambil longitude-nya. Longitude-nya tidak sama dengan 0. Yang ini kita copy. Kalau dia tidak sama dengan 0 dua-duanya, maka dia akan nampilin yang ini posisinya. Oke, ini udah selesai. Ini statusnya kita ganti status tidak sama dengan 0, maka seperti ini. Nah, ini jadi kosong semua ya. Mungkin idenya adalah di sini jamnya kita copy ya, seperti ini biar kelihatan ada jamnya. Jamnya belum ada. Kemudian untuk posisi juga sama, kita copy. Posisinya belum ada dan statusnya juga belum ada. Nah, seperti ini. Jam, posisi, status belum ada. Nah, kalau untuk yang bawah, yang ini yang udah lengkap, kita klik. Nah, ini ada nih, jam, posisi, status ada. Nah, untuk data-datanya di sini posisinya masih manual. Jadi kita tinggal ambil aja, ini kita copy. Ini untuk latitude-nya. Ini kita pasang seperti ini. Ini udah pasti ada karena kita udah cek ya. Ini latitude-nya dan ini longitude-nya. Kita pasang string interpolation. Keluar ini adalah longitude-nya. Kita save. Nah, ini adalah data yang sudah benar nih. Ya, ini data yang sudah benar. Begitupun untuk yang masuk ya. Di sini posisinya masuk udah pasti ada, kita copy. Jadi di sini kita paste. Ini kita ganti keluarnya jadi masuk. Kita save. Oke. Ini masuk udah benar. Dan statusnya kita pasang seperti ini. Data kita copy ya. Ini adalah status. Kita save. Nah, ini di luar area nih statusnya. Ya. Begitupun dengan yang ini. Posisinya kita copy, status kita paste di sini. Nah, ini untuk yang keluar. Kita save. Nah, ini di luar area juga. Jadi udah semuanya ya, kita udah handle dan ya detailnya seperti ini. Mungkin di sini kurang ada distance-nya ya. Jaraknya nih. Kita tambahin address juga.
Jadi di bagian masuk kita tambahin satu teks lagi, yaitu alamat, address. Ya ini pas di mana? Sini kita tambahin address. Nah ada nih. Kemudian distance-nya juga. Distance itu jaraknya. Nah segini ya. Ini dalam meter. Nah ini ya. Mungkin ini idenya adalah kita bulatkan aja sampai integer ya. Jadi ini kita ubah ke bagian integer. Ini masih double. Gimana cara ambilnya ya? Karena double, kita akan ubah ke string dulu. Kemudian kita coba split menggunakan titik. Ya maksudnya ada komanya apa enggak? Di sini ada koma 1. Kalau misalnya udah di split, kita ambil yang firstnya. Jadi kita save, nanti dia dapat angka yang pertama aja. Kayak gitu ya. Ya ini untuk triknya aja sih sebenarnya. Sekitar segini meter. Kurang lebih plus minus ya. Plus minus 3875 meter. Atau enggak ya kosongin aja. Kayak gini aja. Oke. Distance-nya adalah sekian. Oke, ini udah semua, distance-nya, address-nya udah, semua udah detailnya udah ada. Ini juga kita copy. Ini untuk di bagian sini keluar ya. Ini tinggal kita ganti jadi keluar. Nah, ini belum tentu ada nih. Karena belum tentu ada, kita copy di sini. Sampai sini. Ini untuk distance. Distance-nya belum ada. Distance. Ini kita copy. Kalau dia 0, distance-nya kosong. Kemudian di bagian sini juga kita copy, ini address-nya kosong. Ya, address kita copy dan kita pasang di sini. Nah, ini masih ada karena ini aman ya. Kita coba back untuk yang di bagian sini. Nah, ini jam, posisi, status semuanya masih kosong. Baru ada absen masuk aja. Nah, sekarang kita akan coba kita klik untuk absen keluar. Jadi di sini kan masih kosong semuanya. Sekarang kita absen. Oke, keluar sekarang. Iya. Nah, kita keluar di jam 12.54. Kita klik. Nah, ini udah lengkap semuanya. Di jam 12.54 posisinya di mana? Di luar area statusnya. Ini ada jaraknya, kemudian jarak dari kantor kita ke kita absen di sini. Dan ini udah ada detail semuanya. Udah menggunakan dari database. Oke, detail ini udah selesai. Mungkin kita next ke video selanjutnya. Masuk ke detail yang sini ya. Detail sini belum benar nih ya. Detail sini belum benar. Jadi kita next ke materi selanjutnya.